Selamat siang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita bertemu di dalam pemahaman Alkitab ya. Saat ini kita sudah sampai di dalam Amsal pasal yang ke-20. Sebelum kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan dan mempelajarinya, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur ya Tuhan kalau pada siang hari ini kembali kami datang ke hadirat-Mu. Kami bersyukur untuk waktu dan kesempatan yang masih Kau berikan dalam setiap kami untuk kami boleh bersama-sama belajar akan kebenaran firman-Mu dan terkhususnya di dalam pendalaman Alkitab di dalam kitab Amsal ini. Biarlah Engkau Tuhan sumber segala hikmat yang akan memberikan pengertian hikmat dalam setiap kehidupan kami. Kami boleh memahami setiap maksud dan rencana Tuhan di dalam setiap pembacaan dan pembelajaran Alkitab pada siang hari ini. Dalam nama-Mu Tuhan, kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita sudah sampai di dalam Amsal pasal yang ke-20, ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-30 ya, Bapak Ibu ya. Kita akan sama-sama belajar, ya, kita akan sama-sama memahami apa sih maksud Tuhan dalam setiap Amsal-Amsal yang telah ditulis oleh Salomo dan yang saat ini diberikan kepada kita, orang-orang yang hidup pada masa sekarang. Belajar tentang hikmat adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh seseorang. Kita harus selalu mengejar hikmat itu, belajar tentang hikmat itu bagaimana untuk supaya kita mengerti setiap kehidupan nyata, kehidupan kita, dan juga di dalam setiap apa maksud Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Dalam pembelajaran hikmat tentunya bukan suatu hal yang mudah ya Bapak Ibu ya, banyak sekali mungkin pemikiran-pemikiran, pembacaan-pembacaan yang kita baca, ayat ini membahas tentang apa, mungkin menjadi suatu pertanyaan-pertanyaan di dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita percaya kepada Tuhan, ketika kita menyerahkan semuanya itu, kita meminta hikmat yang daripada Tuhan yang segala sumber hikmat di dalam kehidupan kita, pasti Tuhan akan memberikan suatu sedikit demi sedikit pemahaman, pengertian di dalam kehidupan kita untuk kita bisa mengerti setiap apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita ataupun dalam setiap kehidupan sehari-hari kita. Kita akan membaca di dalam Amsal pasal yang ke-20. Saya akan membacakan dalam ayat per ayat, yaitu Amsal pasal 20 ayat yang pertama, anggur adalah pencemooh, minuman keras adalah peribut, tidaklah bijak orang yang terhuyung-huyung karenanya. Ya. Kalau kita tahu bahwa di dalam kehidupan dari manusia, baik manusia zaman sekarang atau manusia zaman dulu, kita pasti sering melihat orang yang suka dengan minum minuman keras atau minum-minuman yang beralkohol, baik apapun itu, baik anggur maupun minuman-minuman yang merek-merek lainnya. Kalau zaman sekarang, kalau zaman dulu yang terkenal adalah anggur. Bagaimana kalau kita tahu menjadi seorang yang menyukai anggur atau menyukai mabuk-mabukan dengan alkohol ya, ya bukannya orang tidak boleh minum anggur, boleh, tetapi kalau berlebihan itu yang tidak boleh, yang menjadi dia mabuk. Itu akan menjadi pencemooh atau pencemoohan dalam kehidupan dari seorang itu. Kalau kita tahu mungkin di dalam lingkungan kehidupan masyarakat, di dalam kehidupan kita, ketika kita melihat seorang pemabuk, orang yang doyan mabuk istilahnya ya, orang yang kehidupannya hanya kerjanya mabuk-mabukan, pasti kita tahu bahwa hidupnya kebanyakan orangnya tidak beres. Seringnya atau kalau dia mabuk pastinya sering malam atau mungkin siang atau pulang pagi, dan kehidupannya selalu membuat onar. Terutama kalau kita lihat, mungkin sering kita lihat di lingkungan masyarakat kita. Mereka selalu sering kali membuat onar di dalam kehidupan, baik terutama kehidupan rumah tangga dan kehidupan di dalam bermasyarakat, dengan setiap hal-hal yang dilakukan dan mungkin perkataan-perkataan yang kasar, perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh, perbuatan-perbuatan yang merugikan orang lain ataupun merugikan dalam keluarganya. Itu yang dilakukan oleh pemabuk-pemabuk yang mereka menyukai mabuk-mabukan, menyukai alkohol-alkohol yang membuat mereka tidak sadar akan apa yang mereka lakukan. Hal itu tidak sampai di situ, mereka pasti akan menjadi suatu cemoohan atau omongan dari orang-orang di sekitarnya. Kalau kita tahu ya, orang-orang di sekitarnya pasti tidak akan pernah tinggal diam, pasti akan menjadi, kalau zaman sekarang menjadi CCTV yang tidak usah kita memasang di lingkungan kita, tetapi masyarakat di sekitar kita sudah menjadi CCTV bagaimana selalu mengawasi di dalam kehidupan, apalagi kalau orang yang sudah terkenal dengan setiap kehidupannya yang suka mabuk-mabukan, suka yang tidak benar, pasti akan menjadi sorotan di dalam kehidupannya. Orang pasti akan menilai dengan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang negatif di dalam kehidupannya. Itulah yang
Amsal memberikan suatu peringatan untuk supaya di dalam kehidupan kita, janganlah kita menyukai anggur yang membuat kita mabuk-mabukan atau minuman keras yang menjadikan kita orang yang tidak menjadi orang yang tidak bijak di dalam kehidupan kita, yang menyukai mabuk atau menyukai anggur-anggur yang membuat dia mabuk. Itulah bukti dari orang itu adalah orang yang tidak berhikmat, orang yang bodoh di dalam kehidupannya, karena merugikan diri sendiri, merugikan keluarga dan orang-orang di sekitarnya pada pastinya ya. Kegentaran yang datang dari raja adalah seperti raung singa muda, siapa membangkitkan marahnya membahayakan dirinya. Terhormatlah seseorang jika ia menjauhi perbantahan, tetapi setiap orang bodoh membiarkan amarahnya meledak. Ya. Kegentaran yang datang dari raja adalah seperti raung singa muda. Bagaimana kalau kita tahu seorang raja ketika dia mungkin marah atau ketika raja itu eh, tersulut emosinya oleh karena anak buahnya mungkin atau karena musuh-musuhnya. Kita tahu bahwa raja itu memiliki kekuasaan yang pasti ketika raja menyatakan sesuatu pasti harus terjadi di dalam kehidupannya, pasti harus terjadi di dalam suatu kerajaan yang dipimpinnya. Bagaimana seorang yang datang pada raja ketika raja marah pasti memiliki ketakutan, kegentaran seperti melihat seekor singa yang mengaum, yang menakutkan, yang menjadi kengerian, dan itu yang membahayakan bagi orang yang menghadapnya atau setiap para musuh-musuhnya. Dan terhormatlah seorang jika ia menjauhi perbantahan, tetapi setiap orang bodoh membiarkan amarahnya meledak. Pastilah kita tahu bahwa seseorang ketika kita menjauhi perbantahan, menjauhi setiap perdebatan-perdebatan yang tidak berguna, itu adalah suatu kehormatan bagi kita, adalah suatu hikmat di dalam setiap kehidupan kita. Tetapi setiap orang bodoh membiarkan amarahnya meledak. Di dalam setiap kehidupan kita sehari-hari ya, ketika kita berhadapan dengan orang yang tidak pinter, orang yang tidak tahu, orang yang tidak ngerti tapi sok tahu, sok pinter, pasti seringkali kita akan menemukan suatu argumen atau perdebatan yang sengit. Pasti dia akan lebih ngotot daripada orang yang benar-benar orang itu mengerti, benar-benar orang itu pandai, atau benar-benar orang itu memahami setiap permasalahan-permasalahan yang ada. Seperti contoh halnya di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam kehidupan saya sendiri ketika bertemu dengan orang-orang banyak dalam lingkungan kita juga ya, orang-orang yang ya sok tahu, sok ngerti, tetapi padahal nggak ngerti. Akhirnya di dalam percakapan yang kita sampaikan, percakapan yang kita utarakan, mereka menunjukkan bahwa bahwa pengetahuan mereka tidak sampai di situ. Mereka menunjukkan dengan setiap perdebatan yang supaya orang mengakui bahwa dia itu mengerti, dia itu memahami, tetapi pada hakikatnya mereka tidak mengerti, mereka tidak memahami, sehingga mereka melakukan setiap istilah Jawanya adalah ngeyel ya. Dalam istilah ngeyel sampai mati-matian, meskipun salah tetapi yang penting menang ngeyel ya. Meskipun kalah pinter tapi menang ngeyel. Itulah yang berbahaya di dalam kehidupan kita. Ketika kita menjadi orang yang mengerti, ketika kita menjadi orang yang dalam tanda kutip memiliki hikmat di dalam kehidupan kita, terutama hikmat akan Tuhan, kita harus menyadari bahwa ketika kita berhadapan dengan orang begitu, kita menjauhi perdebatan itu. Untuk supaya apa? Jangan sampai kita menjadi seperti kita memberikan suatu mutiara kepada babi, ataupun kita memberikan suatu nasihat kepada orang yang bebal. Ya, orang yang bebal, orang yang degil, pasti kita akan susah, pasti bukannya kita akan mendapatkan kelegaan ketika kita memberikan nasihat, tetapi kita akan mendapatkan perbantahan atau balasan yang tidak mengenakan di dalam kehidupan kita. Itulah yang Amsal inginkan di dalam kehidupan kita, untuk supaya kita menjadi orang yang terhormat bukan karena kita pandai, bukan, tetapi karena kita menjauhi setiap perbantahan itu. Dan ya biarlah orang yang bodoh itu merasa mereka pandai, merasa mereka senang. Ya, setidaknya kita membuat mereka senang ya dengan menjauhi setiap perbantahan yang kita lakukan. Di dalam ayat keempat, pada musim dingin si pemalas tidak membajak, jikalau ia mencari pada musim menuai maka tidak ada apa-apa. Ya, pasti kalau ketika Amsal menulis, dia melihat situasi keadaan alam yang ada di tempatnya pada waktu itu. Demikian juga di dalam kehidupan di zaman sekarang di Indonesia ya, kalau kita tahu kalau pada musim-musim penghujan, musim-musim yang pasti kita tahu adalah musim penghujan adalah musim yang dingin, musim yang enak untuk bermalas-malasan, untuk tidur, untuk tidak kerja. Terus hujan nggak usah berangkat kerja, hujan tidak usah kemana-mana, tidur saja enak. Apalagi kalau zaman dulu adalah
ketika mereka pekerjaan kebanyakan adalah agraria atau pertanian, sehingga kalau musim hujan, kalau musim dingin, yang diharuskan adalah bekerja. Kalau di pertanian di Indonesia juga pun demikian, ketika musim penghujan pasti petani-petani mereka akan berangkat ke ladang atau ke sawah mereka untuk mengolah lahan, mengolah tanah mereka yang mungkin ketika panas yang terjadi sebelum hujan, tanah itu akan susah untuk diolah, yang walaupun bisa, pasti bisa, tapi ya harus membutuhkan tenaga yang butuh ekstra untuk menyirami, membutuhkan air, yaitu mengairi sawah atau mengairi ladang-ladang dengan usaha-usaha, tetapi itu akan sangat sulit. Kalau zaman dulu mungkin ya belum secanggih sekarang, kalau sekarang kan gampang, air dapat dialirkan meskipun dari tempat yang rendah, dinaikkan masih bisa. Kalau dulu harus menaikkan air ke tempat yang agak tinggi akan lebih susah ya, lebih berat. Sehingga ketika si pemalas, orang yang malas, ketika mereka malas pada musim dingin yang enaknya tidur, enaknya tidak usah ngapa-ngapain, ketika mereka musim menuai, mereka tidak akan mendapatkan hasil, mereka tidak akan mendapatkan apa-apa. Demikian di dalam kehidupan di zaman sekarang pun demikian. Kalau kita saat ini hanya malas-malasan, tidak mau mengusahakan setiap pekerjaan-pekerjaan kita, ya maunya kita mendapatkan untung, maunya kita mendapatkan hasil, itu adalah suatu hal yang mustahil di dalam kehidupan kita ya. Siapapun itu, siapapun pekerjaannya, ketika mereka malas-malasan, ketika mereka tidak mengusahakan, ketika mereka tidak bekerja untuk mendapatkan hasil, ya itulah sesuatu hal yang tidak suatu hal yang mustahil dalam kehidupan siapapun di dalam kehidupan kita. Amsal memperingatkan untuk supaya kita dalam kehidupan kita di dalam segala musim atau musim dingin untuk mengusahakan tetap bekerja untuk supaya apa di dalam kehidupannya, jikalau mencari pada musim menuai maka kita akan menemukan apa yang kita tabur, apa yang kita usahakan, kita akan mendapatkan hasil dari semuanya itu. Dan rancangan dalam hati manusia itu seperti air yang dalam, tetapi orang yang pandai tahu menimbanya. Siapa yang tahu di dalam kehidupan manusia sama kita? Mungkin di dalam kehidupan keluarga pun, suami istri atau anak kepada orang tua, tidak akan pernah tahu di dalam kehidupan hati dari seorang satu dengan yang lainnya. Itu seperti yang Amsal menyatakan bahwa rancangan di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam, air yang begitu sangat dalam, yang sangat susah untuk ditimba. Kalau kita terapkan pada masa kini, pada masa sekarang, ya itu akan sangat tidak istilahnya tidak sulit ya kalau kita menimba air yang begitu dalam, akan sangat mudah. Tinggal aja masukkan pipa ke dalam air, pompa, sudah pasti bisa. Tapi ketika dulu pada masa Amsal menulis ini, ada penulis-penulis Amsal ini, kalau kita tahu bahwa tidak secanggih zaman sekarang, kalau kita tahu bahwa air yang begitu dalam, siapa yang dapat menimbanya, tapi orang yang pandai tahu menimbanya. Begitu di dalam kehidupan hati manusia yang sangat dalam, kita akan sangat sulit untuk mengerti apa sih yang ada di dalam kehidupan dari manusia sama kita, apa yang ada di dalam rancangan-rancangan hidupnya. Tetapi adalah orang yang pandai tahu menimbanya. Tapi kalau kita tahu bagaimana kita mengambil hati orang itu, ketika kita tahu bagaimana dalam kehidupan kita untuk kita mendekati orang itu dengan secara perlahan-lahan, dengan secara sedikit demi sedikit, kita akan mengerti setiap apa yang menjadi unek-unek atau apa yang menjadi hikmat dari seorang itu. Ketika kita belajar dari seorang yang hikmat, belajar dari seorang yang pandai, mungkin orang itu akan susah untuk dekati. Ketika kita belajar, kita perlahan-lahan bertanya, perlahan-lahan kita menimba, istilahnya mengambil air sedikit demi sedikit dari kehidupan dari seorang itu, pasti kita akan mendapatkan keuntungannya, kita akan mendapatkan hikmat yang daripada orang itu yang kita hasilkan, yaitu kita akan mengerti setiap apa yang menjadi permasalahan dari seorang itu, yang begitu dalam pun kita akan mengerti dengan setiap kita memiliki pendekatan pada seorang itu untuk dalam kehidupan kita. Banyak orang yang menyebut diri baik, tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Itu adalah sesuatu yang sangat sulit. Ya, banyak orang yang menyebut diri baik, banyak. Kalau zaman sekarang banyak orang menyebut dirinya itu baik hati, banyak ya, baik hati. Dengan setiap mungkin contoh-contoh atau memberikan suatu bantuan-bantuan ya bukan salah ya. Atau memberikan suatu hal-hal lainnya untuk menunjukkan bahwa mereka itu baik hati, mereka itu memiliki hati yang suka berkorban, memiliki sikap yang baik dalam kehidupannya.
Tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Baik hati belum tentu setia, tetapi orang yang setia pasti akan baik hati di dalam kehidupannya. Kalau kita tahu orang baik hati banyak, tetapi orang yang setia itulah yang sangat sulit, bagaimana Amsal menuliskannya. Itu adalah sangat sulit dalam kehidupan manusia, apalagi kehidupan manusia zaman sekarang. Banyak orang yang baik hati hanya untuk mencari kepopuleritasan ya, mencari suatu istilahnya nama atau menjulang nama baik diri sendiri. Tetapi pada kenyataannya, mungkinkah orang itu setia? Bisa saja ya, mungkin dia tidak setia di dalam kehidupannya, tidak setia di dalam hidupnya, bukan hanya setia kepada Tuhan, tetapi setia di dalam kehidupannya dengan keluarga, dengan anak-anaknya yang terutama ya, dengan orang-orang di sekitarnya, dengan setiap mungkin janji-janji yang dia ucapkan. Itulah yang Amsal nyatakan bahwa banyak orang yang menyatakan baik hati, tetapi untuk mencari kesetiaan, untuk mendapatkan orang yang setia itu adalah sesuatu yang sangat sulit. Tapi di dalam kehidupan kita, kita akan sama-sama untuk belajar setia di dalam kehidupannya, untuk supaya di dalam hidup kita, kita menjadi orang-orang yang tidak hanya baik hati atau baik yang secara baik hati yang kita perlihatkan, tetapi kita baik hati dalam kehidupan kita dengan kita setia kepada siapapun, kepada Tuhan, kepada orang di sekitar kita. Orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Ya kalau kita tahu bahwa orang yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Kalau seseorang orang tua, ketika orang tua masih ada, orang tua itu melakukan setiap hal-hal yang baik dalam kehidupannya, pastilah sebagai keturunan dari orang tua itu, anak atau cucunya, mereka akan berbahagia, mereka akan bangga. Setidaknya mereka akan bangga menceritakan kepada orang-orang di sekitarnya, menceritakan itu kepada keturunannya kelak bahwa ini loh orang tuaku, nenekku, kakekku yang mereka itu orang-orang hebat, mereka itu orang-orang yang patut dicontoh, mereka orang-orang yang mampu menjadi teladan di dalam keluarga besar kami. Itu menjadi suatu kebanggaan bagi keturunannya. Tetapi bagaimana kalau seseorang orang tua ataupun siapapun dalam kehidupannya tidak menjadi contoh teladan yang baik? Itu adalah suatu hal yang memalukan pastinya ya. Orang anaknya aja mungkin mau menceritakan kepada orang lain tuh bingung, mau menceritakan kebaikan dari orang tua, menceritakan setiap hal-hal yang baik dari kehidupan dari orang tua, mereka akan bingung, apa yang dapat saya ceritakan? Semuanya tidak ada yang baik. Itu akan mempermalukan keturunannya. Pastinya yang keturunan dari anak, cucu, cicit sampai mungkin sampai yang keturunan ketujuh ya. Tetapi ketika orang yang memberikan contoh orang yang baik dalam kehidupannya, orang yang bersih kelakuannya, sampai anak cucu cicitnya pasti akan membanggakan mereka, membanggakan orang tua ini. Pasti mungkin akan dipajang fotonya sampai keturunan ketujuh untuk supaya menunjukkan pada mereka, ini loh nenek leluhur kita yang baik hati, nenek leluhur kita yang terkenal dengan kebaik hatian dan kesetiaannya di dalam kehidupannya. Dan raja yang bersemayam di atas kursi pengadilan dapat mengetahui segala yang jahat dengan matanya. Kalau kita tahu bahwa kehidupan dari seorang raja adalah seorang yang mampu memberikan keputusan-keputusan yang adil, keputusan-keputusan yang baik. Ya, jangan sampai menjadi seorang raja atau pemimpin tidak bisa memberikan suatu keputusan yang adil, keputusan yang baik, pasti akan menjadi bahan tertawaan bagi orang-orang atau orang-orang di dalamnya, ataupun orang-orang yang tidak suka dengan si raja pasti akan berusaha untuk menjatuhkannya. Kalau kita tahu bahwa seorang raja ketika dia ada di tahta pengadilan, di kursi pengadilan, dia dapat mengetahui yang jahat dengan matanya. Seperti contoh dua perempuan yang memiliki anak, bagaimana raja memberikan keputusan yang baik, yang adil. Sehingga dari seorang raja itu mengetahui siapa sih sebenarnya orang tua dari si bayi ini. Dengan setiap hikmat yang Tuhan berikan, dia memberikan pengadilan yang begitu adil, penglihatan yang begitu tajam di dalam kepemimpinannya sebagai raja. Di dalam ayat yang ke-9 mengatakan bahwa siapakah dapat berkata, aku telah membersihkan hatiku, aku tahir daripada dosaku. Ya, kalau kita tahu tidak ada orang yang tidak berdosa di dalam kehidupannya. Siapakah yang dapat berkata, aku telah membersihkan hatiku, aku tahir daripada dosaku. Dalam kehidupan manusia kita berupaya untuk orang lain melihat kita menjadi orang yang rohani mungkin ya, menjadi orang yang baik, menjadi orang yang tanda kutip adalah orang yang setia mungkin ya, orang yang terkenal dengan kesetiaan, orang yang terkenal dengan dekat dengan Tuhan, dengan setiap
doa-doa ataupun persekutuan-persekutuan yang kita lakukan dengan orang-orang seiman, dengan orang-orang yang percaya dalam kehidupan kita, kita mungkin sudah berkata bahwa, "Aku sudah membersihkan hatiku, aku telah lahir daripada dosaku." Mungkinkah hal itu kita dapat katakan? Itu adalah sesuatu hal yang sangat sulit, tetapi di sini Amsal memberikan suatu pengajaran dalam kehidupan kita, untuk dalam setiap kehidupan kita bagaimana dalam setiap upaya-upaya yang kita lakukan, yaitu jangan hanya ada kepura-puraan yang ada di dalam kehidupan kita. Untuk supaya di dalam setiap kehidupan kita, kita tahu bahwa dalam kelemahan-kelemahan kita sebagai manusia yang berdosa, kita memiliki kelemahan-kelemahan. Untuk supaya apa? Tuhan bekerja di dalam setiap hidup kita, memberikan suatu kemampuan dalam kehidupan kita. Kita mampu untuk mengakui setiap kelemahan dan dosa kita. Bukan kita mengakui setiap mungkin dengan kesombongan kita bahwa aku telah tahir daripada dosaku, tanpa campur tangan Tuhan. Ketika kita sudah mampu lepas dari setiap kehidupan kita yang berdosa, itu ada karena campur tangan Tuhan, bukan karena jerih payah atau usaha-usaha kita dalam kehidupan manusia. Karena setiap usaha-usaha manusia adalah kesia-siaan. Dua macam batu timbangan, dua macam tekaran, kedua-duanya adalah kekejian bagi Tuhan. Kalau kita membaca di ayat 10 ini, di ayat 10 tanpa kita mencari apa sih maksud dari tulisan Amsal ini, kita akan berkata-kata mungkin dalam hati kita, sepertinya Tuhan tidak mengizinkan suatu perdagangan, mengizinkan suatu timbangan-timbangan yang dikerjakan oleh para pedagang-pedagang di dalam usaha-usaha, di dalam kehidupan mereka. Kita akan berpikiran bahwa Tuhan tuh kejam ya, Tuhan tuh susah ya, orang mau berdagang pakai timbangan-timbangan aja tidak boleh. Yang di sini menyatakan bahwa menjadi kekejian bagi Tuhan. Yang di sini penulis pasti sudah tahu bahwa apa sih yang menjadi alasan sehingga penulis menyatakan hal ini menuliskan hal ini di dalam Amsal ini, bagaimana dua macam batu timbangan, dua macam takaran, kedua-duanya adalah kekejian bagi Tuhan. Kalau kita tahu tidak hanya zaman dulu ya, kalau kita tahu di zaman sekarang pun, kalau di dalam orang jual beli atau pedagang-pedagang di dalam kehidupan mereka, pasti banyak trik-trik yang dilakukan, banyak usaha-usaha yang dilakukan, apalagi penimbang-penimbang ya. Saya sendiri hidup dari keluarga dulunya adalah pedagang yang pasti tahu tentang timbangan-timbangan. Secara jujur bahwa ketika saya melihat timbangan dari orang tua saya ketika menimbang di bawah tempat barang ya, atau tempat untuk supaya misal padi ya, atau bukan padi, misal gula ditimbang. Ada timbangan, kalau zaman sekarang ada dua ya, ada satunya buat anak timbangan, satunya buat gula. Nah, kalau orang yang curang, timbangannya itu di bawahnya dikasih magnet. Untuk supaya apa? Ketika di sini dikasih beban anak timbangan 1 kilo, di sini magnetnya mungkin berapa gram. Ini gula tidak ada 1 kilo, tetapi secara tidak langsung dia akan beratnya hampir sama. Itu yang terjadi ketika pedagang-pedagang itu berusaha untuk memiliki kecurangan-kecurangan, memiliki kecurangan mereka ketika mereka menjualnya dengan begitu sangat mahal. Ketika mereka membeli dengan begitu sangat murah. Yang itu yang Tuhan tidak suka, yaitu sangat murah dengan kecurangan, bukan dengan kejujuran tapi dengan kecurangan. Semisal membeli minyak kalau zaman, atau beras ya. Kalau di Indonesia mungkin dulu pakai yang namanya omplung atau kaleng ya. Kaleng itu bisa aja yang dimodifikasi. Kalengnya bawahnya itu datar tapi dalamnya belenduk, istilahnya apa ya, cembung gitu ya, untuk supaya mengurangi jumlah dari beras itu ya. Semisal satu kaleng itu isinya 1 kilo, bisa saja tidak kurang dari 1 kilo kalau dimasukkan di dalam kaleng itu. Ya itulah yang kecurangan-kecurangan yang dilakukan. Tetapi ketika si penjual ini membeli, dia akan membeli mungkin dengan umplung atau takaran beras itu yang rata, sehingga berasnya akan masuk lebih banyak di penjual ini, bukan di pembelinya. Yang itu yang Tuhan tidak suka, yaitu kecurangan-kecurangan itu yang Tuhan tidak suka, bukan usaha atau usaha kita, jual dagang beli kita yang Tuhan tidak suka, tidak, tetapi itulah yang menjadi kekejian di dalam kehidupan manusia, yang menjadi kekejian bagi Tuhan. Kecurangan-kecurangan yang dilakukan itulah yang Tuhan tidak suka di dalam kehidupan dari seseorang yang melakukan kecurangan itu. Sehingga di dalam kehidupan kita, ketika kita berusaha dengan baik,
dengan jujur. Ketika kita mencari untung ya, kita mencari untung dengan jujur, mencari untung dengan baik, bukan melakukan kecurangan dengan memanipulasi timbangan-timbangan yang seharusnya mungkin setiap tahun kita harus mendaftarkan atau istilahnya KIR atau apa itu, pikir timbangan untuk supaya apa, mengetahui setiap kejujuran dari timbangan-timbangan itu yang walaupun masih banyak kalau saya lihat juga para penimbang-penimbang yang melakukan hal-hal itu ya, kecurangan-kecurangan dengan trik-trik yang mereka lakukan, mungkin menggeser setiap meteran atau menggeser setiap digit-digit yang ada. Supaya apa? Supaya dapat mendapatkan keuntungan yang banyak. Ya, itulah yang menjadi kekejian bagi Tuhan. Anak-anak pun sudah dapat dikenal daripada perbuatannya, apakah bersih dan jujur kelakuannya. Ya, kalau kita tahu bahwa tidak ada seorang anak yang kecil yang tidak pernah jujur. Kalau tahu bahwa anak-anak kecil itu di dalam kehidupannya kita akan ketika kita berada di ketika kita yang punya anak, ketika kita yang berada mungkin dengan keponakan atau dengan anak kecil, dengan anak sekolah minggu, kita akan pasti tahu akan karakter anak itu bagaimana sih nantinya, karakter anak ini bagaimana, kita akan tahu. Dan kalau kita tahu bahwa anak-anak itu adalah anak-anak yang jujur, mereka tidak ada namanya kepura-puraan, mereka belum ada namanya yang memakai istilahnya topeng ya, untuk menutupi setiap kelakuan mereka. Mereka akan banyak berkata jujur tentang kehidupannya. Seperti mungkin pengalaman-pengalaman atau kisah-kisah bagaimana seorang anak yang ketika disuruh oleh orang tuanya, nanti katakan kalau ada orang mencari mama atau mencari apa atau mencari siapa, katakan mama pergi. Tapi pada kenyataannya ketika si penagih hutang atau siapa yang mencari si mamanya, anak kecil itu keluar dengan polosnya, dia mengatakan bahwa tadi mama bilang kalau ada orang yang nyari, mama bilang mama pergi, padahal mamanya ada. Ya itu kepolosan dari seseorang anak. Mereka masih masih begitu polos, begitu lugu. Mereka belum ada kepura-puraan, mereka masih jujur di dalam kehidupannya. Dari perbuatannya dan perbuatannya kita juga akan tahu bagaimana apa yang ada di dalam kehidupan dari seorang anak kecil ini. Dan dia masih jujur dalam kelakuannya. Sehingga sebagai orang tua, sebagai kita mungkin orang yang tertua atau sebagai guru, sebagai apapun kita dalam kehidupan kita kepada anak-anak, kita usaha untuk memberikan yang terbaik, pengajaran-pengajaran yang terbaik. Karena apa? Karena anak-anak itu mudah sekali untuk dapat dipengaruhi, mudah sekali untuk dapat diajari, atau mudah sekali untuk dapat kita memanipulasi dengan setiap perbuatan-perbuatan yang jahat yang dapat dicontoh oleh anak-anak. Sehingga dalam kehidupan kita, kita memberikan yang terbaik di dalam kehidupan mereka untuk supaya mereka juga menjadi orang-orang nantinya yang bangga dengan kehidupan dari orang tua, kehidupan dari setiap guru, bahwa mereka memiliki guru dulu yang baik, memiliki orang tua yang baik, memiliki orang tua yang jujur, memiliki orang tua yang memberikan contoh teladan yang baik. Telinga yang mendengar dan mata yang melihat, kedua-duanya dibuat oleh Tuhan. Pasti semua kita tahu bahwa semua yang kita miliki, semua yang kita ada dalam kehidupan kita adalah ciptaan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita manusia. Manusia yang sempurna memiliki telinga dan mata untuk dapat mendengar dan mendengar setiap bunyi-bunyian, mendengar setiap mungkin apapun yang ada di sekitar kita, melihat setiap keindahan yang Tuhan berikan. Itu adalah suatu anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, bagaimana untuk supaya kita juga memberikannya kepada Tuhan dengan apa yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Janganlah menyukai tidur supaya engkau tidak jatuh miskin. Bukalah matamu dan engkau akan makan sampai kenyang. Ya, kalau kita tahu kalau di dalam Amsal dari pasal yang ke-11 kalau nggak salah sampai pasal 22 ini adalah tentang Amsal yang sinonim ya, pasti yang ada persamaan-persamaan dari ayat per ayat, dari pasal per pasal ya, ada beberapa ayat yang sama di dalam pembacaan-pembacaan yang kita lakukan. Di sini janganlah menyukai tidur supaya engkau tidak jatuh miskin. Bukalah matamu dan engkau akan makan sampai kenyang. Bukannya kita tidak boleh tidur, bukannya kita tidak boleh tidur ketika kita capek. Tetapi yang di sini Amsal mengatakan janganlah menyukai tidur. Yang menyukai tidur adalah kehidupannya, kerjanya bukan bekerja yang baik, tapi kerjanya hanya tidur saja. Itulah yang Amsal peringatkan supaya engkau tidak jatuh miskin. Kalau kita tahu orang yang banyak suka tidur atau orang yang kerjanya suka tidur, mereka membuang-buang waktu, mereka membuang-buang peluang yang ada di depannya, membuang-buang peluang yang harusnya bisa dikerjakan untuk menghasilkan sesuatu untuk kehidupannya, tapi dipergunakan hanya untuk tidur, kepuasan dirinya, kepuasan di dalam matanya, ataupun dalam kemalasan-kemalasan. Di sini Amsal memberikan peringatan untuk supaya kamu jangan jatuh miskin dengan setiap apa yang kau suka, yaitu suka kerja tidur. Kerjanya tidur, bukan kerja yang baik, tetapi kerja tidur. Boleh kita tidur untuk supaya apa? Merehatkan tubuh kita ketika kita seharian mungkin kerja, ketika kita seharian melakukan setiap aktivitas,
kita merehatkan tubuh kita dengan kita tidur, ya tidur bukan terus-terusan tetapi ya tidur secukupnya, sewajarnya. Kalau dalam kehidupan kita untuk kesehatan juga baik, tetapi kalau orang sukanya kerja tidur itu juga tidak baik untuk kesehatan ya, pasti akan capek-capek, pasti akan mengalami suatu badan yang tidak enak. Ketika orang sakit pun mereka tidak suka sebenarnya untuk tidur-tiduran terus, pasti bosen dan pasti akan capek di dalam kehidupannya. Bukalah matamu dan engkau akan makan sampai kenyang dengan setiap usaha-usaha kita, dengan setiap kita membuka mata kita, ketika kita bangun tidur, kita bekerja, kita mengupayakan segala upaya-upaya yang kita kerjakan dengan segala aktivitas, usaha pekerjaan kita untuk mendapatkan hasil yang sewajarnya, untuk mendapatkan di dalam kehidupan kita, mencukupkan segala kebutuhan yang kita perlukan di dalam kehidupan kita. Tidak baik kita kata si pembeli, tetapi begitu ia pergi, ia memuji dirinya. Ini kalau kita tahu bahwa di dalam praktek kehidupan kita sekali hari ini pun kita mungkin ketika kita membeli barang, kita membeli apapun, kita berusaha untuk menawar barang itu dengan wis hancur-hancuran ya. Mungkin kita menawar kepada orang yang menjual bahwa barang ini tidak baik, barang ini KW, barang ini tidak asli. Barang ini pun meskipun asli kita istilahnya nyacati barang itu dicari kesalahan dicari tidak baik, tidak benar, tidak apa-apa. Akhirnya supaya apa? Supaya kita mendapatkan barang itu dengan harga yang sangat murah, dengan harga yang begitu sangat istilahnya tidak manusiawi di dalam orang berjual beli ya. Berusaha untuk sebagaimana upayanya supaya saya mendapatkan barang yang bagus ini dengan cara yang trik, yang jahat ya. Itu yang tidak baik yang dilakukan oleh banyak orang pada masa itu juga dilakukan ya. Mereka mengatakan tidak baik kata si pembeli, tetapi begitu ia pergi, ia memuji dirinya, tetapi ketika dia pergi, ketika dia mendapatkan barang itu dengan harga yang hancur ya, istilahnya harga yang begitu jatuh, dia bangga, dia senang, aku bisa mendapatkan barang yang bermerek, barang yang berharga, barang yang bagus. Tadi dia ngomong tidak baik, barang yang tidak baik, tetapi ketika dia sudah dibeli, sudah dipakai, dapat dengan harga yang bagus sesuai menurut dia, menyatakan bahwa barang ini bagus, barang ini layak untuk dijual lagi. Bisa saja dia menjualnya dengan harga yang lebih tinggi daripada si penjual yang pertama. Itulah yang Tuhan tidak suka di dalam kehidupan manusia, apalagi kehidupan orang-orang Kristen zaman sekarang, orang-orang percaya pada Tuhan, dengan setiap tipu muslihat, trik-trik yang dilakukan dengan daya upaya untuk mendapatkan untung dengan merugikan orang lain, mendapatkan untung dengan setiap tipu daya yang dilakukan. Sekalipun ada emas dan permata banyak, tetapi yang paling berharga ialah bibir yang berpengetahuan ya. Bibir berpengetahuan, meskipun banyak emas, ada perak atau permata, bibir pengetahuan atau memberikan pengertian, bibir pengetahuan itu bertanggung jawab di dalam kehidupannya, bertanggung jawab di dalam apapun yang dia perkatakan, bertanggung jawab dalam segala setiap ucapannya, seperti dalam pembelian yang dilakukan oleh seperti ayat yang ke-14 tadi. Bagaimana ketika kita mungkin berjual beli, kita melakukan setiap perdagangan, kita tetap menjadi orang yang bertanggung jawab di dalam setiap perkataan kita, bertanggung jawab dalam setiap perbuatan kita. Karena kita menunjukkan dengan kita bertanggung jawab, dengan kita memberikan suatu perkataan yang baik, kita menjadi orang yang kita disebut orang-orang yang berpengetahuan. Ambillah pakaian orang yang menanggung orang lain dan tahanlah dia sebagai sandera ganti orang asing. Roti hasil tipuan sedap rasanya, tetapi kemudian mulutnya penuh dengan kerikil. Ya, kalau kita tahu bahwa sebagai orang yang memberikan penanggung jawab atau sebagai orang yang memberikan siapa orang yang bisa mengatakan kepura-puraan itu, semua orang kita dan juga orang lain pasti bisa. Dan kepura-puraan apa yang tidak diucapkan, itulah yang ambillah pakaian si penanggung dan ambillah pakaian orang yang menanggung orang lain dan tahanlah dia sebagai sandera ganti orang asing. Yaitu bagaimana orang-orang yang mau mengikut diri bagi siapa saja yang meminta tolong bagi mereka secara gegabah, orang-orang yang berkumpul dengan orang-orang lain lalu menjadi tanggungan dan membantu teman-teman mereka. Bagaimana setiap orang yang menjadi penanggung harus mengambil yaitu pakaian yang mereka punya untuk supaya menjadi jaminan dan tanah sebagai untuk menahan mereka sebagai sandera ganti orang asing ini, menjadi jaminan di dalam kehidupannya. Jangan sampai konyol di dalam kehidupan kita ketika kita menjadi orang yang menolong, kita orang yang istilahnya menjadi orang yang bertanggung jawab, tetapi kita tidak pernah bertanggung jawab, kita tidak memiliki hikmat untuk supaya kita nantinya jangan sampai dirugikan, nantinya jangan sampai kita
jadi orang-orang yang sepertinya orang yang dibodoh-bodohi. Roti hasil tipuan sedap rasanya, tetapi kemudian mulutnya penuh dengan kerikil. Bagaimana kalau kita tahu bahwa hasil roti hasil tipuan sedap rasanya, tapi kemudian mulutnya penuh dengan kerikil. Kalau kita tahu bahwa ya orang dengan segala tipu muslihat usaha yang dilakukan, yang dikerjakan, yang dilakukan seperti ketika dia memakan seperti makan roti yang begitu sedap, roti yang begitu enak di dalam pandangannya. Tetapi pada kenyataannya ketika dia memakannya penuh dengan kerikil, penuh dengan setiap ketidakenakan, penuh dengan setiap mungkin hal-hal yang menyakitkan. Bagaimana orang yang memakan kerikil pasti sesuatu yang kotor, sesuatu hal yang tidak enak ya. Ketika makan, kita makan nasi terus kita di nasi itu ada kerikil, pasti kita juga akan mengalami sesuatu yang tidak enak, yang pasti tidak menyenangkan di dalam ketika kita makan. Saya sendiri pun ketika makan ada kerikil atau pasir kecil, pasti saya akan membuangnya, membuang makan yang ada di mulut saya. Supaya apa? Karena tidak enak rasanya ya, karena rasanya mengganggu dan risih gitu ya. Dan di sini bahwa roti hasil tipuan sedap rasanya, mereka berpikir bahwa roti yang hasil tipuan itu yes, kalau orang lain melihatnya enak ya, enak, kita makannya enak dengan lahap, tetapi pada kenyataannya itu akan menyakitkan diri sendiri. Rancangan terlaksana oleh pertimbangan, sebab itu berperanglah dengan siasat ya. Bagaimana kalau Tuhan memberikan suatu teladan, bagaimana ketika orang yang mau berperang atau orang yang mau bepergian harus mempertimbangkan, atau orang yang mau membangun sebuah rumah harus mempertimbangkan atau membuat suatu rancangan-rancangan untuk supaya apa, nantinya ketika mereka membangun, ketika mereka berperang, mereka tidak kalah dengan kekonyolan. Mereka membangun, mereka tidak mengalami kekurangan sehingga bangunannya akan terhenti di tengah jalan dan mengakibatkan kerugian dari dirinya sendiri karena bangunannya sudah tidak lanjut, akhirnya bangunnya tidak jadi, uangnya kurang, bangunnya tidak bisa digunakan. Itulah menjadi kerugian. Kalau kita tahu juga di negara-negara kita, mungkin negara kita banyak sekali bangunan-bangunan yang meledak ya karena keuangannya yang berhenti, karena ya mungkin dikorupsi ya. Kita tahu bahwa banyak sekali bangunan-bangunan yang menjadi cagar budaya ya di negara kita. Dan juga siapa yang mengumpat membuka rahasia, sebab itu janganlah engkau bergaul dengan orang yang bocor mulut ya. Di dalam ayat yang ke-18 tadi bahwa sebab itu berperanglah dengan siasat, yaitu dengan setiap strategi, dengan setiap siasat-siasat ketika berperang atau ketika membangun, dengan setiap mungkin setiap kalkulasi yang harus ditentukan, kalkulasi yang harus ditulis jumlah atau berapa yang harus ditentukan, yaitu juga menjadi suatu acuan bagi setiap kita orang yang memiliki hikmat untuk supaya di dalam kehidupan kita ketika kita berperang, ketika kita membangun, kita mendapatkan kemenangan, kita mendapatkan hasil yang terbaik. Dan siapa mengumpat membuka rahasia, sebab itu janganlah engkau bergaul dengan orang yang bocor mulut ya. Itu sangat-sangat bahaya ketika kita bergaul dengan orang yang bocor mulut. Orang yang bocor mulut itu akan sangat susah sekali ditempel ya. Kalau kita ban bocor atau ember bocor bisa saja kita menempelnya. Itu pun kita dapat mengusahakannya supaya itu tahan lama dengan setiap tempelan-tempelan yang baik. Tetapi kalau orang yang bocor mulut, kita tidak bisa akan menempelnya, karena itu bukan mulut kita, itu mulut orang lain. Orang lain, kita tidak bisa menempel mulut orang lain. Dan ketika orang bocor mulut, apapun yang kita katakan, apapun yang kita sampaikan, pasti akan tersebar. Pasti akan yang namanya orang bocor mulut, dia itu tidak senang kalau dia itu berdiam diri. Dia akan berusaha, ya secara tidak sadar ataupun secara sadar, dia akan berusaha untuk bercerita dari kanan ke kiri. Dia ngomong, nanti jangan disampaikan kepada si A ya, kalau aku ngomong gini, tapi dia mengatakan kepada si A, dia mengatakan kepada si B, dia mengatakan si A sampai si Z, dia ngomongnya sama, nanti jangan dikatakan si A, nanti semua sama. Dalam kehidupan kita, ketika kita bergaul dengan orang bocor mulut, ketika kita menyampaikan setiap mungkin unek-unek ataupun rasa hati dalam kehidupan kita, kita menyampaikannya kepada orang yang bocor mulut atau orang yang tidak bertanggung jawab, orang yang suka mengumpat, orang yang suka membuka rahasia, itu adalah suatu hal yang sangat konyol di dalam kehidupan kita. Itu akan menghancurkan di dalam kehidupan kita sendiri, mungkin juga akan mempermalukan diri kita kepada orang-orang lain. Mungkin kita tidak membicarakan ini kepada semua orang, kepada satu orang, tetapi satu orang yang susah untuk kita menempelnya. Yang dalam kehidupan kita di dalam hidup kita, Tuhan menginginkan atau melalui Amsal ini memperingatkan untuk supaya kita dapat memilah-milah, kita memiliki hikmat untuk dalam pergaulan kehidupan kita pasti akan tahu
mana-mana orang yang baik hati, mana-mana orang yang bisa bertanggung jawab, mana-mana orang yang tidak bisa merahasiakan, atau mana-mana orang yang tidak bisa istilahnya tidak ngomong. Kita harus memiliki hikmat, karena dengan pergaulan yang kita lakukan pasti kita tahu, oh orang ini tidak bisa diberikan kepercayaan untuk menahan setiap omongan. Ya jangan kita terus curhat kepada orang yang suka bocor mulut, itu akan menghancurkan di dalam kehidupan kita sendiri. Itu kita tidak memiliki siasat dalam kehidupan kita sendiri. Itulah yang Amsal mengingatkan supaya kita memiliki siasat. Siapa mengutuki ayah dan ibu atau ibunya, pelitanya akan padam pada waktu gelap. Ya, kalau seseorang anak mengutuki ayah atau ibunya adalah suatu hal yang konyol atau suatu hal yang sangat merugikan di dalam kehidupannya. Dia adalah seorang yang tidak berterima kasih, orang yang tidak mengerti bahwa orang tuanya adalah seorang yang lebih tahu mengerti sebelum dia ada. Dia lebih tahu, orang tua lebih tahu, lebih paham dalam semuanya itu. Karena ketika seorang anak mengutuki ayah atau ibunya, dia akan menjadi seorang yang seperti ada di dalam kegelapan yang gelap. Dia akan kehilangan segala-galanya. Dia akan kehilangan segala hikmat kehormatannya di dalam kehidupannya. Dia akan pasti di dalam kehidupannya kepada orang lain, kehidupan sekitar dengan orang lain, pasti dia juga akan menjadi suatu omongan, jadi batu sandungan. Milik yang diperoleh dengan cepat pada mulanya akhirnya tidak diberkati. Ya kalau kita tahu pasti ya, ketika kita membaca ayat ini pasti yang kita berpikir bahwa milik yang diperoleh dengan cepat pada mulanya akhirnya tidak diberkati. Banyak contohnya ya, contoh-contoh yang mungkin dapat kita ketahui dalam kehidupan keseharian kita. Bagaimana kalau para koruptor, para korupsi ya, para orang-orang yang melakukan korupsi, orang-orang yang mencuri katanya uang rakyat, ataupun para pencuri-pencuri yang melakukan pencurian. Ya mereka secara cek langsung kaya raya ya. Dengan mungkin tanda tangan satu set ataupun persetujuan ACC berapa 1 jam aja mereka sudah mendapatkan uang yang mungkin bermiliar-miliar rupiah ya. Tapi pada akhirnya ketika mereka mungkin ketahuan ataupun mereka mungkin ketangkap ya, usaha negara mungkin untuk memberikan suatu jera, yaitu dengan memiskinkan, yaitu akhirnya tidak diberkati, tidak menjadi berkat di dalam kehidupannya. Ataupun segala usaha dengan yang dilakukan dengan cara tipu-tipu ya, nggak tahu caranya bagaimana tipu-tipu untuk supaya mendapatkan uang yang banyak. Akhirnya tidak menjadi berkat di dalam kehidupannya dan juga tidak menjadi berkat bagi orang lain. Janganlah engkau berkata, aku akan membalas kejahatan, nantikanlah Tuhan, Ia akan menyelamatkan engkau. Kalau kita tahu bahwa Tuhan juga memberikan suatu ajaran dalam kehidupan kita, pembalasan adalah hak Tuhan, hakku. Jadi ketika kita menjadi orang percaya, janganlah kita memiliki pemikiran untuk kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Yang walaupun secara manusia, kita pasti ada keinginan, pasti semuanya memiliki keinginan, sebisa-bisanya saya membalas kejahatan ini lebih jahat. Ketika dia memukul saya, bisa-bisa saya bukan hanya memukul, saya memukul berapa kali. Ketika dia menampar pipi kiri saya akan menamparnya kanan kiri ya. Tetapi dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, Tuhan menginginkan dalam kehidupan kita untuk supaya apa? Pembalasan itu adalah hak Tuhan. Ya, bukan berarti terus kita diam-diam saja ketika kita ditampar, tidak. Kita berusaha untuk berdamai dengan orang itu, berusaha untuk supaya kita membalas dengan tidak menampar atau dengan setiap perbuatan kita yang juga merugikan orang lain ataupun merugikan diri kita, tetap kita membalasnya dengan kebaikan-kebaikan yang kita nyatakan di dalam kehidupan orang itu. Sehingga seperti kita menumpukkan bara api di atas kepala orang itu, supaya mereka malu dengan setiap sikap hidup mereka. 2 macam batu timbangan adalah kekejian bagi Tuhan, dan serong itu tidak baik. Yang itu yang tadi ayat yang sebelumnya yang kita baca, bahwa ayat yang ke-10 tadi yang mengatakan bahwa seperti yang sama dengan ayat yang ini, bahwa 2 macam batu timbangan adalah kekejian bagi Tuhan ya. Itu karena kecurangan yang dilakukan dan karena neraca serong, yaitu timbangan yang tidak baik, yang itu yang tidak Tuhan inginkan, bukan berarti dengan usaha-usaha kita, tidak. Langkah orang ditentukan oleh Tuhan, tetapi bagaimanakah manusia dapat mengerti jalan hidupnya? Suatu jerat bagi manusia ialah kalau ia tanpa berpikir mengatakan kudus dan baru menimbang-nimbang sesudah bernasar. Itulah manusia. Ya, manusia itu selalu berusaha untuk mengatakan semuanya itu terlebih dahulu tanpa berpikir panjang atau tanpa memikirkan apa yang ada di depannya nanti. Tidak pernah berpikir akan hal itu.
Dan dia menyatakan bahwa langkah orang ditentukan oleh Tuhan, tetapi bagaimanakah manusia dapat mengerti jalan hidupnya. Kehidupan kita, kita tidak akan kita mungkin berusaha untuk mengerjakan segala usaha kita. Kita memiliki setiap rencana, rancangan di dalam kehidupan kita, rancangan ke kota anu, rancangan mengerjakan ini, rancangan ini dan itu, pasti kita memiliki rancangan. Tetapi setiap rancangan yang kita lakukan, sudahkah kita bertanya kepada Tuhan, sudahkah, ya bukan bertanya terus kita, Tuhan apakah yang tidak terpikir, melalui setiap doa-doa kita, melalui setiap pergumulan hidup kita dengan Tuhan, yaitu satu cara kita bertanya kepada Tuhan ya, pastinya dengan setiap doa-doa kita untuk mendapatkan apa sih mengerti setiap rencana Tuhan di dalam kehidupan kita, karena kita tidak akan pernah tahu mengerti jalan hidup kita. Kita tidak akan pernah tahu sampai di mana ujung hidup kita. Tetapi Tuhan yang menentukannya, Tuhan yang menentukan dalam setiap kehidupan kita. Kita manusia hanya berusaha, kita manusia hanya berserah, dan Tuhan sendiri yang menentukannya. Itulah yang Amsal peringatkan, Amsal berikan kepada kita untuk menjadi peringatan di dalam kehidupan kita. Suatu jerat bagi manusia ialah kayak ketika ia tanpa berpikir mengatakan kudus dan baru menimbang-nimbang sesudah bernasar. Ya manusia seperti saya katakan bahwa selalu inginnya itu ngomong terlebih dahulu tanpa berpikir. Ketika dia sudah mengomong, baru dia nantinya menyesal setiap omongannya. Itulah manusia yang selalu ngomongnya dulu baru berpikirnya terakhir. Ketika kita memiliki hikmat, ketika kita memiliki yang namanya hikmat yang daripada Tuhan, pasti kita akan berusaha untuk berpikir terlebih dahulu apa yang harus saya katakan untuk supaya apa, menjadi dalam setiap kehidupan kita menjaga bibir kita untuk menjadi berkat bagi orang lain, tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain dalam setiap hikmat yang Tuhan berikan, sehingga kita tidak merugikan diri kita tidak merugikan orang lain juga ya. Raja yang bijak dapat mengenal orang-orang fasik dan menggilas mereka berulang-ulang. Ya, seperti tadi bahwa raja yang bijak, raja yang adil pasti tahu dengan cara mengadili, dan dia pasti tahu mana yang jahat, mana yang baik dengan setiap pengetahuan-pengetahuan yang dia miliki, hikmat-hikmat yang dia miliki. Raja pastilah orang yang berhikmat, raja adalah pasti orang yang pandai, orang yang mengerti. Bukan raja dari orang yang asal-asalan, yang tidak mengerti, orang yang tidak pandai, ya pasti akan kacau. Sebuah kerajaan atau negeri dipimpin oleh seorang raja atau seorang presiden pasti akan kacau ya. Ketika seorang raja yang berhikmat, raja yang bijak, raja yang adil pasti tahu mana yang benar, mana yang tidak benar. Dan ketika melihat orang yang fasik, pasti dia akan menghajar orang fasik itu dengan setiap keadilan yang dimana raja itu miliki. Roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Bagaimana kalau kita tahu bahwa manusia diciptakan seturut dan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Bagaimana Allah menciptakan kita manusia sesuai dengan rupa dan gambarnya, untuk supaya apa? Kita menjadi cahaya atau pelita bagi Tuhan di dalam kehidupannya. Tuhan memberikan semuanya itu dalam kehidupan kita untuk supaya kita menjadi pelita cahaya yang baik di dalam kehidupannya. Tetapi oleh karena keberdosaan manusia, sehingga pelitanya itu sepertinya padam. Kita di depan orang lain, kita tidak menjadi pelita, kita tidak menjadi cahaya Tuhan di dalam kehidupan kita, tetapi sepertinya kita padam, kita tidak menjadikan terang di dalam kehidupan kita, kita menjadi orang yang gelap, kita menjadikan suasana sekitar kita gelap. Tetapi yang Tuhan inginkan adalah kita roh manusia, di mana Tuhan juga menciptakan roh dalam kehidupan kita. Roh yang Tuhan berikan adalah pelita di dalam kehidupan kita, adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hati. Nah, di mana Tuhan menyelidiki seluruh lubuk hati kita yang terdalam, juga lubuk hati dalam kehidupan kita menjadi pelita bagi orang-orang sekitar kita. Kasih dan setia melindungi raja, dan dengan kasih ia menopang tahtanya. Bagaimana seorang raja kasih dan setianya, dan kasih dan setia melindungi raja, dan dengan kasih ia menopang tahtanya. Bagaimana dengan kasihnya, dengan keadilannya, dia akan menopang setiap kerajaannya, tahtanya, supaya kokoh, supaya tetap bertahan, supaya mendapatkan kemenangan demi kemenangan di dalam peperangan, karena kasih dan hikmat yang dia miliki, dengan setiap hikmat yang dia miliki, untuk kemampuan yang dia miliki dalam mengatasi setiap permasalahan, memberikan keadilan. Dan hiasan orang muda ialah kekuatannya, dan keindahan orang tua ialah uban. Kalau kita tahu bahwa ketika seorang muda, ketika dia memiliki kekuatan, itu adalah kebanggaan atau kebanggaan di dalam hidupnya ya. Dia memiliki kekuatan, dia memiliki kesehatan, kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan. Dan keindahan orang tua ialah ubannya. Bagaimana kalau kita tahu bahwa orang tua ketika dia sudah lansia, ataupun kita sudah lanjut usia, dia memiliki uban putih, rambut yang putih, itu satu kebanggaan dari orang tua bahwa dia bisa, tidaknya dia dulunya juga pernah menjadi muda yang memiliki
ketika dia muda, dia memiliki kekuatan, kebanggaan yang berarti kekuatan atau hiasan di dalam kehidupannya. Ketika dia tua, dia memiliki beban yang menjadi kebanggaan di dalam kehidupannya. Itulah juga di dalam setiap kehidupan manusia saat ini, ketika kita menjadi orang yang muda, ketika kita harus melakukan setiap pekerjaan-pekerjaan kita, ketika kita orang yang masih muda, kita melakukan setiap usaha-usaha kita, dengan setiap kebanggaan kita yang Tuhan sudah memberikan kekuatan dalam kehidupan kita adalah suatu kebanggaan atau hiasan dalam kehidupan kita. Ketika kita orang yang masih muda, kita lemah dalam kehidupan kita, kita tidak eh, bukannya tidak mampu ya, kita kurang bisa mengusahakan atau mengupayakan setiap kekuatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita ada suatu kemalangan atau suatu ketidakmujuran di dalam kehidupan kita. Dan dalam kehidupan kita, hiasan kita adalah kekuatan kita, dan dalam orang tua adalah bebannya. Dia dengan mungkin ketika orang tua yang sudah pensiun atau orang tua yang sudah tidak bekerja, setidaknya dia sudah memiliki setiap apa yang dia miliki dalam pekerjaan ketika masih muda, dan dia dapat menikmati setiap masa tuanya dengan hiasan kepala yang rambut mungkin yang sudah putih ataupun yang rambutnya sudah berwarna dua warna ya. Itu suatu keindahan atau hiasan dari orang tua, bahwa dia menunjukkan bahwa Tuhan masih setia di dalam kehidupannya, menuntun di dalam hidupnya. Bilur-bilur yang berdarah membersihkan kejahatan, dan pukulan membersihkan lubuk hati. Kalau kita tahu, kalau kita mengerti di dalam Amsal yang pasal yang ke-20 ayat ke-10 ini bahwa bilur-bilur yang berdarah membersihkan kejahatan, dan pukulan membersihkan lubuk hati. Ya, mungkin kita bisa saja mendidik seorang anak yang keras, mendidik seorang anak yang sangat sulit untuk diatur atau sangat sulit untuk diarahkan. Mungkin dengan setiap pukulan-pukulan yang kita berikan, didikan-didikan yang kita berikan, mungkin ya pukulan pasti tidak di kepala atau di mana, tapi pukulan di kaki ya, sampai anaknya harus berdarah-darah ya mungkin atau luka ataupun apapun ya. Itu adalah menjadi suatu yang membersihkan kejahatan. Bagaimana kalau kita tahu, seperti pengalaman dari kehidupan saya, ketika saya jatuh dan luka, saya waktu kecil diberikan, kalau dulu belum, kalau di desa nggak ada namanya alkohol, jarang ada, tapi kalau spiritus ada buat nyalakan lampu ya. Spiritus itu diteteskan ke luka, waduh rasanya panas sekali. Begitupun juga dengan setiap bilur-bilur atau pukulan-pukulan yang diberikan, yang walaupun sakit itu akan memberikan suatu nantinya memberikan suatu kesembuhan, memberikan nantinya pukulan-pukulan itu akan memberikan suatu perubahan di dalam kehidupan dari seseorang itu, untuk nantinya dia akan lebih baik lagi. Demikian dengan luka yang ketika disiram dengan alkohol ataupun disiram dengan virus, itu pasti akan menyakitkan dan panas dan sakit sekali ya. Tetapi hal itu akan mengobati sakit itu akan mengobati atau menghilangkan luka itu nantinya. Dengan sendirinya luka itu akan cepat kering ya. Kalau kita tahu, kalau pengalaman mungkin Bapak Ibu Saudara yang mengalami hal itu pasti akan tahu ya, pasti pernah mengalami hal ini ya. Bagaimana juga dengan bilur-bilur yang berdarah membersihkan kejahatan. Demikian juga dan pukulan membersihkan lubuk hati. Bagaimana pukulan yang keras, bukan pukulan secara emosi, tetapi pukulan dengan kasih, yaitu pukulan-pukulan yang dengan kasih. Bagaimana seorang tua mengasihi anaknya ketika menghajar anaknya yang sulit diomongi, yang mungkin sangat keras, yang sangat keras, mungkin dengan omongan yang sangat keras, untuk supaya apa? Mengubah, untuk supaya apa? Memukul di dalam kehidupannya, dia mengerti bahwa hal yang kamu lakukan itu salah, tidak benar, tidak baik. Itulah yang dilakukan oleh orang tua untuk apa? Untuk kebaikan dari seorang anak, untuk kebaikan dari anak-anak mereka, untuk kebaikan nantinya supaya mereka tidak menjadi orang-orang yang jahat. Dengan kesakitan dapat menyembuhkan sakit, dengan setiap pukulan untuk membersihkan lubuk hati yang kotor, lubuk hati yang tidak benar. Dan demikianlah di dalam Amsal pasal yang 20, untuk supaya dalam kehidupan kita, Amsal memberikan suatu peringatan-peringatan dalam kehidupan kita, bagaimana kita harus menghidupi setiap iman percaya kita, bagaimana kita menjadi orang Kristen yang memiliki hikmat, yang mampu menjaga setiap bibir kita, mampu menjaga dalam setiap kehidupan kita, untuk supaya tidak menjadi kekejian dalam kehidupan kita, kekejian bagi Tuhan di dalam setiap segala usaha, pekerjaan, dalam setiap apapun yang kita lakukan. Dengan setiap mulut, dengan bibir kita yang terjaga, kita mendapatkan hikmat yang daripada Tuhan, untuk supaya apa? Dalam kehidupan kita mampu menjadi terang, kita mampu menjadi pelita di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan pada siang hari ini, untuk pendalaman pemahaman Alkitab pada siang hari ini. Biarlah Tuhan, kami bersyukur bahwa Tuhan memberikan hikmat, kemampuan untuk kami memahami, mengerti, terlebih Roh Kudus
akan memberikan kemampuan dalam hidup kami untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Kami berdoa untuk nanti sore untuk pendalaman Alkitab secara live streaming yang akan disampaikan oleh Bapak Lindra. Biarlah Tuhan Kau juga memberkati, mempergerakkan setiap jemaat Tuhan untuk bisa bersama-sama hadir maupun mengikuti secara live streaming. Dalam namamu Tuhan, kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.